Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resa Ardianti Ningsih, mahasiswi program studi ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi terkait fasilitasi pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMK. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih kenapa pemerintah sampai menyediakan fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK? Apakah sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah menyediakan fasilitas untuk memudahkan para UMK untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produknya? Nah, untuk itu, yuk simak video ini. Sertifikasi halal dalam suatu produk menjadi hal yang sangat penting karena sebagai umat muslim dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan sebuah produk tentunya harus memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu tidak mengandung zat-zat yang diharamkan oleh syariat. Nah, oleh karena itu, kehalalan suatu produk sangatlah penting sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sertifikasi halal pada suatu produk perlu dilakukan untuk menjamin serta memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi, juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai syariat. Jika suatu UMK memiliki ataupun sudah tersertifikasi halal, hal tersebut menjadi peluang dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing bisnis dalam suatu produk. Dalam mendukung program sertifikasi halal untuk UMK, maka pemerintah menyediakan fasilitasi dalam sertifikasi halal bagi UMK tersebut, yang mana dalam fasilitasi pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMK, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ataupun BPJPH dalam mendukung UMK melakukan sertifikasi halal. Nah, beberapa pendekatannya tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada regulasi JPH. Nah, ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada PP nomor 39/2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH, pasal 79 PP 39/2021 menyatakan bahwa pertama, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Yang kedua yaitu pembiayaan. Dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. Tidak dikenai biaya dengan memperhatikan kemampuan uang negara, kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan BPJPH. Yang ketiga ada pendampingan sertifikasi halal. Nah, untuk mendorong UMK melakukan sertifikasi halal, maka BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk pendampingan PPH. BPJPH juga bekerja sama dengan Ormas Islam dan perguruan tinggi dalam mendorong pendampingan JPH. BPJPH juga melakukan pengajuan penganggaran pembiayaan pendampingan untuk PPH. Yang keempat ada pembinaan dalam menjaga kehalalan produk. Nah, BPJPH juga melatih unit pembina UMK dan mengadakan pelatihan penyelia halal. Di samping juga bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelatihan penyelia halal. Berikut merupakan alur sertifikasi halal gratis ataupun sehati dan alur sertifikasi halal melalui self-declare. Kemudian BPJPH
RI juga memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis ataupun sehati bagi UMK. Nah, berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam sertifikasi halal. Yang pertama ada persyaratan umum, yang kedua ada persyaratan khusus. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi, yang pertama yaitu belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang ataupun akan menerima fasilitasi sertifikat halal dari pihak lain. Yang kedua, memiliki aspek legal yaitu nomor induk berusaha ataupun NIB. Yang ketiga, memiliki modal usaha ataupun aset di bawah 2 miliar rupiah yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Yang keempat, melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Yang kelima, mendaftarkan satu jenis produk dengan produk berupa barang atau bukan penjual ataupun reseller. Nah, kemudian ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam sertifikasi halal. Yang pertama, memiliki surat izin edar ataupun surat izin lainnya atas produk dari dinas atau instansi terkait. Yang kedua, bersedia memberikan foto atau video terbaru saat proses produksi. Yang ketiga, bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH. Pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait sertifikat halal. Nah, berikut akses informasi dan pengaduan dari masyarakat. Terkait akses informasi dan pengaduan, masyarakat bisa menghubungi nomor kontak yaitu plus 6221 348 33020 dan juga tersedia layanan sertifikasi halal via WA dengan nomor plus 6281 111 71019. Adapun websitenya yaitu www.halal.go.id. Terdapat juga emailnya yaitu humas@halal.go.id ataupun pengaduan@halal.go.id. Nah, selain itu terdapat juga media sosial, di mana ada media sosial YouTube dengan channel Halal Indonesia, Facebook dengan nama akunnya Halal Indonesia, dan Instagram yaitu halal.indonesia, dan juga tersedia juga layanan Twitter yaitu @bpjphkemenag. Gimana nih teman-teman setelah menyimak video penjelasan terkait fasilitasi pemerintah dalam sertifikasi halal bagi UMK? Tentunya teman-teman diharapkannya menjadi lebih paham lagi atau menjadi lebih tahu lagi terkait fasilitasi-fasilitasi yang disediakan pemerintah untuk memudahkan para UMK dalam proses sertifikasi halal bagi produknya. Nah, tentunya dengan dibuat video ini, saya harap teman-teman jadi lebih terbuka lagi terkait sertifikasi halal bagi para UMK. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Dengan adanya video ini, saya harapkan para pelaku UMK ataupun masyarakat bisa lebih aware lagi terhadap produk-produk halal di Indonesia, baik itu makanan, pakaian, ataupun yang lainnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.